Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Ahad 17 September 2023 atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insya Allah, yakni kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhallahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita dan Ana akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Wa Baik. antum? Alhamdulillah bi khair insyaallah Ustadz. Taib, dan perlu kami ingatkan kembali bahwasanya kelas ini adalah kelas interaktif, jadi kami harapkan semua peserta juga ikut aktif dalam komunikasi nantinya. Dan insya Allah pembahasan akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz di pekan yang lalu insya Allah. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhallahu Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustadz. Syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali berkumpul bersama dalam pertemuan yang ke-66 ya, atau 65. 67 Ustaz. 67 ya, 67 dari program kelas membaca kitab Arab Gundul yang kita ambil dari kitab Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah menyelesaikan poin nomor 5. Ya, ini sekarang kita nanti akan memasuki poin nomor 6. Poin nomor 5 ya. Itu mengamalkan ilmu ya. Jadi kita ulangi lagi, kita murojaah ya. Selama ini kita telah mempelajari adab-adab penuntut ilmu ya, sampai poin nomor 5. Ya, adab-adab penuntut ilmu. Adab yang pertama itu adalah mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Hendaknya ketika kita menuntut ilmu, kita niatkan ikhlas mengharapkan wajah Allah dan hari akhirat. Kemudian yang kedua, niat kita adalah menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita dan dari orang lain. Ketika kita menuntut ilmu, maka hendaklah kita berniat ya, dan bertekad agar ketidaktahuan kita itu terangkat, atau kita dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Sebab itu adalah perintah Allah. Sebagaimana yang Allah katakan bahwa sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Ketika kita lahir, kita tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan bagimu pendengaran, hati, penglihatan dan hati ya, agar kalian bersyukur. Agar kalian menuntut ilmu. Atau yang dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Itu wujud dari syukur atas nikmat yang Allah berikan berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu adab kedua. Adab yang ketiga adalah hendaklah kita ketika kita menuntut ilmu,
kita berniat untuk membela syariat Islam. Ya. Kemudian adab yang keempat yaitu berlapang dada dalam masalah-masalah khilaf. Khilaf di sini maksudnya adalah khilaf furu', ya, bukan khilaf usul. Karena ada khilaf itu yang sudah disepakati, seharusnya sudah disepakati perkara yang sudah disepakati, maka tidak boleh khilaf di situ. Ada juga perkara yang diperselisihkan dan itu memang ranahnya untuk ijtihad. Ya. Nah, dalam masalah perkara atau khilaf yang diperselisihkan oleh para ulama, terutama masalah-masalah fikih dan ibadah, kita tidak boleh sempit hati. Mesti kita berlapang dada. Sebagaimana juga para sahabat dulu juga banyak perselisihan, tetapi mereka berlapang dada. Kemudian adab yang kelima yaitu mengamalkan ilmu. Di sini ada 4 poin ya yang disampaikan oleh Syekh mengenai ilmu akidah, ibadah, akhlak, adab, dan muamalah. Seperti dalam hal akidah, kita mesti meyakini seluruh kabar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Terutama masalah-masalah yang gaib. Seperti masalah sifat-sifat Allah, hendaknya mesti kita mengimani apa yang Allah sampaikan dan apa yang Rasul sampaikan. Tanpa kita memalingkan makna dari sifat Allah tersebut, tanpa juga kita menyerupainya dengan makhluk, tanpa juga kita menolak sifat Allah tersebut. Nah, sekarang kita akan memasuki poin yang ke-6 ya, dari adab penuntut ilmu, yaitu berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakwah ini ya. Apa Ustaz? Mengulangi yang al-amr salis Ustaz. Boleh. Ad-difa'u an syariati ana terluput Ustaz. Apa? Ad-difa'u gitu Ustaz ya. Ya, ad-difa'u an syariah. Ad-difa'u an syariah. Ya, membela syariat. Jazakallah khairan. Ya, hendaknya penuntut ilmu membela syariat karena buku itu tidak bisa membela syariat. Kalau buku saja itu tidak bisa membela syariat. Orang yang mengemban syariat itulah yang bisa mendakwahkan, yang membela syariat ini. Jadi hendaknya ketika menuntut ilmu, niat kita adalah membela syariat dari hal-hal yang merusak syariat itu. Atau menyampaikan syariat itu kepada manusia. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Ya, poin yang ke-6 ini adalah dakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya nyambung dengan sebelumnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, wa tawasaw bil haqq itu adalah dakwah. Orang yang tidak merugi hanyalah orang yang pertama amanu. Illalladzina amanu. Amanu itu adalah tentunya dengan ilmu. Orang berilmu sehingga dia beriman. Wa amilus shalihat, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut. Dan wa tawasaw bil haqq, dan dia berdakwah dengan kebenaran tersebut. Ya. Dakwah kepada Allah adalah wujud dari keyakinan seorang hamba atas kebenaran dari syariat Allah. Orang yang meyakini sesuatu pasti akan mendakwahkannya.
Orang yang spesialis misalkan meyakini dia misalkan tentang ilmu komputer, ilmu dunia apapun, dia pasti akan mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Karena dia yakin dengan ilmu yang dimilikinya. Bahkan orang yang yakin dengan kemaksiatannya, orang yang senang dengan maksiat, dia akan berdakwah dengan maksiatnya. Orang yang berzina, dia akan mengajak orang lain berzina. Orang yang menjual narkoba, dia akan mengajak orang lain untuk narkoba. Karena dia yakin dengan keyakinannya tersebut, ya, dengan perbuatannya tersebut. Nah, orang hamba Allah yang yakin dengan syariat Allah, pasti dia akan berdakwah. Pasti dia akan berdakwah. Tidak mungkin orang yang tidak yakin, kemudian dia biarkan saja. Pasti dia berdakwah. Setidaknya untuk dirinya sendiri, ya, dan juga untuk keluarganya. Nah, ini yang mesti kita pahami. Poin yang keenam ini ditekankan oleh Syekh bahwa ada penuntut ilmu itu hendaknya dia mendakwahkannya. Dan mendakwahkan itu kepada Allah. Ini ikhlas kepada Allah. Karena ada saja orang yang berdakwah tapi dia mengajak kepada dirinya sendiri agar orang mengikut dia. Bukan niatnya untuk mengajak kepada Allah. Atau dia mengajak kepada kelompoknya tertentu. Sehingga dia menyalahkan kelompok yang lain yang sebenarnya mereka di atas kebenaran juga. Tapi mereka melarang ya untuk ikut ke kelompok lain misalkan. Itu berarti bukan dakwah kepada Allah. Dia mendakwah kepada kelompoknya. Ya. Kalau dia mendakwah kepada Allah, kelompok manapun ya, pasti didukungnya. Kelompok yang berdakwah kepada Allah. Ya, kita akan mulai membahas tentang cara membaca kitab ini ya. Kita beralih ke Microsoft Word. Bentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai cara membaca kitab Arab Gundul ini, ya. Yaitu Al-Amrus Sadis. Perkara yang keenam. Jadi ini perlu diketahui, perkara yang keenam itu sadis. Ya. Kalau satu awal, yang kedua sani, yang ketiga salis, keempat robi', kelima khomis. Nah, keenam sadis ya. Padahal asalnya adalah situn. 6 itu situn atau sitatun ya. Tapi ketika dia jadi adat tertib, dia berubah jadi sadis. Ya, ini aja pengecualian ya. Kalau 7 tetap sabi' ya. 8 samin. 9 tas ya. 10 ashir ya. Antum mungkin udah melewati ya mustawa awal, mustawa sani ya. Itu dia mengikuti adat tarkib ya. Jadi wazannya fa'il. Sadis, khomis, robi ya, mengikuti wazan fa'il. Artinya yang ke. Amr ini artinya perkara atau hal ya. Berarti perkara yang keenam. Nah, ini adalah na'at ya. Na'at artinya yang ke ya. Sama-sama alif lam. Kalau na'at itu harus sama-sama ma'rifah ya. Kemudian i'rabnya juga harus sama ya, sama-sama rofa. Ini rofa karena mubtada ya. Ini rofa karena dia sebagai na'at ya. Na'at kepada al-amr. Na'at harus mengikuti
dalam hal i'rabnya. Jadi di sini na'tun li Amr. al-amr. Tabi'ahu fir raf'i. Dia mengikutinya dalam hal rafa'nya. Ya. Wa alamatu Oh. raf'i ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Ya, tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Nah, kemudian ini tanda titik dua, ya. Ad-da'watu atau ad-da'wata atau dakwati. Ad-da'watu. Apa? Khobar. Khobar dari al-amr khamis. Ya. Jadi perkara yang keenam adalah, ini adalah, bisa ditambahkan huwa, bisa ya, domirul fasl bisa ditambahkan al-amru sadis huwa ad-da'watu ilallah. Ya. Jadi ini adalah khobarnya yang menerangkan mubtada. Ya, khobarun marfu'un. Khobar yang marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Kemudian ilallahi ini jar majrur muta'alliq kepada ad-da'wah. Ya. Muta'alliqnya kepada ad-da'wah. Terkait dia dengan muta'awah. Jadi al-jaru wal majruru muta'alliqani bi ad-da'wah. Muta'alliq itu artinya apa? Terkait. Ustaz, jumlah jar majrur ilallah itu tidak bisa kita sebut sebagai hal dia, Ustaz. Sebagai hal. Kurang tepat ya. Dakwah, kalau hal itu artinya dalam keadaan. Dalam keadaan. Dalam keadaan menuju Allah. Ad-da'watu ilallahi. Kurang tepat menurut ya. Ad-da'watu ilallah. Ya, lebih tepat muta'alik saja. Muta'alik kepada ad-da'wah. Iya, Ustaz. Gitu, Ustaz. Ya, muta'alik kepada ad-da'wah. Jadi muta'alik itu kepada fi'il, kepada masdar. Kepada isim fa'il bisa, kepada isim maf'ul bisa. Jadi dia muta'alik kepada Allah, dakwah kepada Allah. Kenapa kita sebut muta'alik bid dakwah? Karena dia bisa aja muta'aliknya itu bukan dengan dakwah. Bisa saja dia dengan asadis. Ya. Kemungkinan ya, tapi salah pasti. Karena kalau dengan sadis berarti maknanya akan berubah. Perkara yang keenam, yang mana keenam itu menuju Allah. Nah itu salah kan? Yang benar adalah ada. Nah biasanya muta'alik itu terletak langsung setelah yang dimuta'alikkannya ini. Langsung. Tapi kadang-kadang dipisahkan oleh yang lain. Makanya kita pastikan dia muta'aliknya kepada ini. Sebelumnya ini yaitu ad-da'wah. Ini khobar ya. Ad-da'wah itu khobar. Nah terus an yakun. Ustaz mau tanya Ustaz. Boleh. Kenapa nggak pakai jarnya pakai ini ya? Pakai fi berdakwah di jalan Allah gitu? Kenapa pakai ilah? Jadi seakan-akan jadi ilah kepada Allah, jadi padahal kan targetnya adalah bukan Allah gitu. Berdakwah di jalan Allah, ilah siapa kan, kepada siapa gitu kan Ustaz? Iya. Ya sebagaimana ayat itu apa? Ada surat Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Yusuf. Surat apa itu? Yusuf. Yusuf ya. Ya, jadi memang dakwah itu kepada Allah memang menggunakan ilah. Mengajak kepada Allah mungkin. Di mana awalnya?
Enggak, maksudnya dakwah Tapi itu berarti mengajak mungkin Ustaz, mengajak kepada Allah Ya, ya. mengajak, berdakwah itu kan mengajak, Arti lainnya ya. mengajak kepada Allah itu maksudnya adalah mengajak kepada syariat Allah. tapi kalau yad'u memang cocok Ustadz karena kan memang dia fiil. Kalau ini kan dia apa? Masdar ya Ustadz ya? Iya, Berdakwahnya, dakwahnya masdar di itu jalan. bermakna fiil. Jadi dakwah ini bisa aja kita pecah jadi an yad'u. An yad'u ilallah gitu Ustadz ya Iya. jadinya. Hanya dakwah ya Ustaz. An yad'u An yad'u ya maaf. ilallah. Begitu ya nama Ustadz. Ya. Jadi sama seperti ini an yakuna da'iyan. An yakuna da'iyan ini an yakuna da'iyan bi ilmihi ini adalah masdar ya, takwil masdar. Asalnya adalah kaunuhu da'iyun. Jadi ada masdar, bentuk masdarnya. An yakunu itu masdarnya adalah kaunuhu, bisa dirubah jadi kaunuhu. Kaunuhu da'iyun bi'amalihi. Ya. Bisa juga dijadikan an. Nah, an yakuna ini sebagai apa ini? Sebagai ini, ditakwil sebagai ini, an-masdari ya? Ya, kedudukannya sebagai apa? Sebagai mubtada berarti. Kalau mubtada khabarnya mana? Kalau ini dalam konteks yang ini atau apa contoh aja Ustaz? Nah, ini memang konteks ini. Oh, berarti kalau gitu tadi sebagai khobar dong. Kalau yang konteks yang ini. An yadu'a ya sebagai khobar. Khobar dari al-amru. Tapi khabar al-amru dakwah. Al-amrunya as-sadis kan tadi mubtada Ustaz ya. Mubtada na'at. Kemudian Khabarnya dakwah. Khabarnya dakwah ini. Kalau ayakunanya sebagai apa? Fi mahalli raf'i mubtada, khabarnya yad'u Ustaz. An yakuna da'iyan ilallah, bukan. Dan tahu? An yakunnya berarti ini ya, apa kananya ya? Apa? Sebagai apa namanya Ustaz? Isim kana kan masuk ke kana berarti. Kedudukannya maksudnya, kedudukan an yakuna ini sebagai apa? Kalau dijadikan masdar kan jadi kaunuhu da'iyun. Kenapa dia domah? Kaunuhu da'iyan. Kaunuhu da'iyun. Fa'il kan. Fa'il dari Yad'u. Bukan. Ya jawabannya dia sebagai badal dari dakwah. Badal dari dakwah. Ustaz ulang lagi Ustaz. Miss Ustaz. Badal dari dakwah. Badal dari ad-dakwah ini. Jadi kalau dakwahnya ini dihapus. Ini dihapus. Ya. Bisa aja al-amrul sadis an yakuna da'iyan bi'ilmihi. Itu. Jadi ini pengganti dari dakwah ilallah ini. Paham? Sehingga ada i'rabnya rofa. Kenapa dia rofa? Karena dia badal dari ad-da'watu. Nah, jadi ini fi mahalli raf'i badalun. Fi mahalli min ad-da'wah. Tetap an yakunu berarti Ustaz. An yakuna. Maksudnya an yakunanya ini adalah fi ta'wilil masdar. Jadi kalau mau lengkapnya fi ta'wilil masdar. Nah, di mana itu? Di atasnya lah. Berarti harus paham maknanya Ustaz ya, baru bisa dia mengi'rab juga ya. Fi ta'wilil masdar. Fi ta'wilil masdar fi mahalli raf'i badalin min ad-da'wah.
Intinya dia adalah sebagai badal dari dakwah. Ya, dia sebagai badal dari dakwah. Kalau mau dijadikan masdar, kaunuhu da'iyan. Al-amrul sadis kaunuhu da'iyun bi'amalihi ilallah. Nah, seperti itu takdirnya. An yakuna da'iyan. Nah, da'iyan sebagai apa? Khobar kana berarti ya. Khobar yakunu atau berkana ya. Kalau isim kananya mana? Domir mustatir huwa ya. Kembalinya ke Tapi dakwah tuh kan ini ya, perempuan ya. bukan kembali ke dakwah. Kembali ke mana? Nah, ini Oh, tolibul Kembali ilmi ke bukan. da'iyan. Ketika penuntut ilmu ini bukan. di atasnya ya, di atas. Ah, Karena dia membahas tentang adab penuntut ilmu. iya. Jadi fa'il atau bukan fa'il, isim yakununya adalah Domir mustatir huwa, dhamir mustatir takdiru huwa ya. takdiruhu huwa. Yadu'u ila tolibul ilmi. Kalau da'iyan adalah Khobar kana kan tadi. ya khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi Fathatun zuhiratun. zahiratun fi akhirih. Kemudian bi'ilmihi ya. Bi'ilmihi Muta'alik berarti ya. ini muta'aliknya kepada da'iyan. Ya. Sama juga dengan ilallahnya muta'aliknya juga kepada da'iyan. Jadi Iya. Ada dua muta'aliknya. bukan ke yakunu ya, bukan ke yakunanya. Bukan juga ke sebelumnya, tapi ke da'iyan. Ya, azza wa jalla ini adalah jumlah Jumlah Itirodiyah. itirodiyah atau jumlah selingan. Ya. Itirodiyah. Ya. Jumlah selingan sehingga dia tidak memiliki kedudukan dalam kalimat. Kemudian yada'u fi kulli ini munasibatin. kalimat baru ini ya, yada'u fi kulli munasabatin. Munasabatin. Dia mengajak di setiap dakwah Kulli. munasibatin ya Ustaz. munasabah. Munasabatin. Fil masajidi. Fi'ilnya itu nasabah yunasibu, masdarnya munasabah, mufa'alah. Ya, munasabah. Fil Masajidi. masajidi. Ini harusnya mamnu nasorof. Masajid itu mamnu nasorof harusnya di tapi karena ada alif lam jadi tetap. Nah, jadi kembali lagi ke aturan semula, yaitu majrurnya dengan kasroh. Ya, yad'u fi kulli munasabatin fil masajidi wa fil majlisi. Ustaz Afwan mau tanya Ustaz, kalau yang pakai si munasibatin itu berarti isim fa'il ya? Ada yang munasibatin, ada yang itu masdar. Munasibah itu artinya berarti isim fa'il. Itu isim fa'ilnya. Ya. Jadi isim fa'il dari munasabatin ya Ustaz. Ini kan ini berarti maf'ul ya Ustaz ya? Ya, ini maf'ul. Ini adalah masdar miminya, Bu. Oh, ini masdar, bukan isim maf'ul ya Ustaz? Ya. Si masdar ya. Ini artinya kesempatan. Kesempatan atau kondisi, di setiap kondisi, di setiap kesempatan, di setiap kondisi bisa ya. Hendaknya dia berdakwah di setiap kesempatan. Ya. Baik di masjid, di majalis ya Ustaz ya? Majalisi. Aswaqi. Pasar ya? Pasar ya. Wa fi kulli
munasabati lagi nih Ustaz depannya. Wa fi Kulli munasabati. dan di setiap kesempatan, di setiap kondisi. Jadi bukan saja berdakwah itu di masjid, itu maksud saya. Tapi di tempat-tempat lain, di majelis, misalkan di rumah, kita buat majelis, ya. Atau kita lagi ke pasar, ada sesuatu yang mungkar, kita dakwahi. Ya. Jadi bukan hanya berdakwah itu ceramah saja, tapi dakwah itu ya menyampaikan selain ceramah ya. Sebagaimana Nabi SAW, beliau tidak hanya duduk ceramah, tapi beliau bergerak, datang ke rumah, datang ke tempat keramaian, ya kan? Dan berdakwah di situ. Mestinya seperti itu. Ya. Kemudian hazan Nabi. Ustaz tadi belum dijelasin Ustaz yang itunya kedudukannya. Yang itu berarti yang ini Ini panggilnya wa domir mustatir kembali ke thalibul ilmi, ya kan? Panggilnya. Kemudian ini muta'alliq fi kulli munasabah ini. ya Ya. Ini juga muta'alliq, ini adalah di mutalik ke mas ini Ustaz ya. Munasabah yang masjid. Yada'u fi kulli munasabatin fil masajid. Lebih tepatnya kemana ya? Fi kulli munasabah fil masjid. Yada'u. Kalau ke munasabah berarti kayak Yada'u bisa juga ya. Hah? Ke yada'u bisa juga sebenarnya. Oh, ke yada'u. Jadi Yada'u fil masajid. Bisa. Berarti yang setelahnya juga semua sama tuh. Mutaliknya ke yada'u juga. Iya, betul. Tapi kalau ini dia ma'tuf ya. Ini ma'tuf fil majalis, ma'tuf kepada fil ya. Ini ma'tuf juga, ini ma'tuf. Hadzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da an atahu Allahu an-nubuwah war-risalah. ya an-nubuwah war risalah. Ta ya ini ya, karena dia adalah maf'ul. War risalata ma jalasa fi baitihi bal kana yad'u nasa wa yataharraku. Nabi ini hazan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ba'da an atahullah, setelah Allah mendatangkan atau membebankan beliau dengan kenabian dan risalah. Ini atau ya Ustaz ya? Atau ya? Mendatangkan. Atahu. Dia dua. Ini punya maf'ulun bih ya Ustaz ya nih? Iya, maf'ulnya dari dua. Mendatangkan, Allah mendatangkan beliau nubuwah. Nah, ini maf'ul keduanya. Maf'ul yang kedua. Ini maf'ul yang pertama. Kalau ini ma'tuf. Nubuwah, maf'ulun bih. Ma'tuf kepada nubuwah. Oh iya, ma'tuf karena ada waw ya. Majalasa. Jadi ini mubtada ya, hazanya mubtada, ini badal ya kan? Iya. Ini mubtada, ini badal. Nah, khobarnya mana? Ba'daan atahu. Ada yang lain? Nabi ini ketika Allah. Kalau nyari khobarnya itu harus melengkapi makna dari mubtada.
melengkapi makna mubtada. Kalau nggak lengkap maknanya berarti dia bukan khobar. Berarti sampai ba'daan atahu wa hun nubuwata wa risalata. Sampai situ, Ustaz. Ya sampai situ nggak paham kita. Maksudnya apa? Nabi setelah Allah bebankan nubuah dan risalah, emang kenapa? Oh, berarti kalau gitu dia naat ya. Majalah safi. Naat apa? Dia naat itu, naat untuk apa? Bukan, ba'da itu maf'ul ya, maf'ul fi, zorof. Menjelaskan Ini kan, zorof. menjelaskan, Ini zorof. menjelaskan. Belum sampai di sini khobarnya. Ya, ini masih maf'ul fi ya, atau ini zorof, zaman ya. Jadi fi mahali nasbin zorof berarti dari ba'da itu sampai itu ya Ustaz ya, sampai risalata. Dan fi mahali ba'da itu adalah isim mu'rab ya. Jadi zorfun zaman, zorfu zamanin mansubun. Mansubun. Wa'alamat. Berarti kalau gitu yang atahnya itu ya apa sebagai mudhof ilaih fi mahali jarin jadinya. Yang mana ata ini? Iya betul. Fi mahali jarin Fi jadinya. mahali jar ini mudhof. Ini mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya berupa ta'wilul masdar. An dan fi'ilnya. Ya. Nah, sekarang mana khobar dari hazan Nabi? Siapa yang tahu? Berarti majalasa dong Ustaz. Majalasi fi baitihi. Betul. Ini adalah khobarnya. Ini yang menjelaskan, melengkapi maknanya. Kalau nggak ada ini, majalasa ini, kalimatnya itu belum sempurna. Iya. Nabi SAW setelah Allah datangkan kepada beliau dari Kenabian dan risalah, risalah. memang kenapa? Tidak duduk di Majalasa fi baiti. Itu. tidak duduk. Beliau itu tidak duduk di rumahnya. Iya. Karena Tapi wa yataharrak. Betul ya. karena yada'un nasa. Ma ini ma apa? Manafi. Manafi. Nah, ini kita harus tahu makna ya. Karena dia bisa jadi maknanya dia bisa jadi isim mausul. Iya. Bisa jadi isim apa lagi? Isim syarat. Isim mausul, isim syarat, isim nafi. Istifham. Kalau ini huruf nafi ya. Harfu nafin ya. Huruf nafi. Dia adalah huruf nafi karena maknanya adalah beliau tidak duduk di rumahnya. Jadi kita harus bisa menebak maknanya apa ma itu di situ dari kalimat itu. Kita tahu. Ustaz, An-Nabawi, An-Nubuwwat wa Risalah apa tuh anunya, dudukannya Ustaz? An-Nubuwah ini tadi maf'ul yang kedua. Ar-Risalah ini ma'tuf. Ma'tuf kepada An-Nubuwah. Ya. Nah, jadi khobarnya berbentuk apa sebenarnya ini? Khobar berbentuk jumlah. Berbentuk jumlah, bukan berbentuk isma. Ya. Bukan ma saja yang khobarnya, tapi jumlah ma jalasa fi baitihi. Ini al-jumlatu ya. Fi mahalli raf'in khabarun mubtada. Khabarin mubtada'in. Begitu. Ya, jadi khabarnya ma berbentuk jumlah ma jalasa fi baitihi. Ya. Kemudian Ustaz, mau tanya kalau yang diawalin huruf ma berarti jalasa langsung ini ya jumlahnya jumlah fi'liyah gitu ya Ustazah. Ustaz. Setelah ma itu fi'il ya. Fi'il ya selalu ma itu adalah fi'il madi. Berarti langsung ke ininya aja Ustaz. Ya. Nah, syukran Ustaz. Ustaz, di buku yang hijau nggak ada penjelasan mengenai ma ya Ustaz ya, yang masuk ke film madi, masuk ke film mudhari, masuk ke apa? Ada nggak sih Ustaz? Itu cuma menjelaskan ada sebagian ada ya. Ini kayak seperti kalau nggak salah ada ya. Setelah huruf ma itu adalah harus berbentuk seperti setelah iza itu harus setelahnya jumlah fi'liyah. Kalau nggak salah ma ini juga ada juga saya sebutkan. Jadi kalau masuk yang ma-nya ke jumlah masuk ke mana? Ke fi'il mudhari beda lagi artinya.
Enggak, Terus sama. Mas namanya fi'il. Tapi umumnya itu fi'il madhi. Jarang sekali fi'il kalau mudhari. masuk ke semua jumlah gitu, misalnya jumlah ismiyah kan bisa masuk juga nih, mau Ustadz ya. Itu juga sama, menafikan juga semuanya. Jumlah ismiyah Mm-mm. tidak bisa, Bu. Bisa, ya bisa, ya bisa. Jadi sebenarnya ini kalau ini ya, manafi ini dia tergantung dari maknanya ya. Kita tahunya dari maknanya. Bisa juga ke jumlah ismiyah bisa ya. Bisa juga. Misalkan apa? Ma ana jalisun. Saya tidak duduk. Ma ana jalisun. Nah, itu contoh setelah ma-nya jumlah ismiyah. Kemudian bal ya. Bal ini adalah huruf ibtidah. Atau oke Ustadz ya. Kalau setelahnya itu berbentuk jumlah, maka dia huruf ibtidaiyah. Oh, tidak iya. Ibtidaiyah. Jadi kalau setelahnya isim, dia menghubungkan antara isim dan isim, maka dia huruf ataf. Maja'a Ahmadu bal Zaidun. Tidaklah yang datang itu Zaid. Ahmad bal Zaid. Nah, jadi menghubungkan Zaid dengan Ahmad, menghubungkan isim dan isim, nah itu baru disebut huruf ataf. Jadi kalau jumlah dan jumlah dia dikatakan huruf ibtidaiyah. Tapi maknanya sama untuk menyangkal ya. Istidrok. Maknanya untuk menyangkal. Yang artinya bahkan. Bukan. Ya, bahkan beliau Karena beliau mengajak manusia biasa mengajak kepada manusia ya, dan apa tuh? dan beliau bergerak ke masjid, bergerak ke pasar, bergerak ke lapangan, ya, bergerak ke rumah tetangga, ke rumah orang, kemana-mana ya. Beliau bergerak. Jadi beliau itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di rumah, tidak hanya ceramah, tapi langsung terjun ke lapangan. Ya. Hendaknya kita begitu juga ya, ketika kita misalkan sedang di majelis atau sedang kumpul-kumpul dengan kawan ya. Ketika kita ada ilmunya, kita sampaikan ya. Kemudian ketika kita melihat kemungkaran di jalan misalkan, kita lerai, misalkan ada perkelahian atau misalkan kejahatan-kejahatan lainnya yang bisa kita bisa lerai, kita lerai. Itu termasuk dakwah. Ya. Jadi tidak hanya dakwah itu di masjid, duduk di masjid, menyampaikan ceramah. Tidak hanya itu, tapi berdakwah bergerak. Ya. Ketika ketemu orang, kita dakwahi. Ya. Apa yang kita ketahui. Seperti itu. Wa ana la uri. Ustadz, kedudukannya belum Ustadz. Iya belum. Tadi balanya kan itu apa? Majalasa fi baiti jalasa ini fa'ilnya mana? Tapi berarti huwa. Huwa kembali ke Rasulullah berarti. Ke Nabi ya. Jangan salah nih mengembalikan domir ya. Karena bisa aja dekat-dekat sini bisa ke lafzul jalala Allah, ini salah berarti ya. Salah makna nanti. Jadi kembalinya ke an-nabi. Tidaklah Nabi itu duduk fi baitihi. Ya, di rumah kamu. Bahkan berarti fi baitinya muta'alliq ya Ustaz ya. Fi baitinya muta'alliq kepada jalasa ya Ustaz. Betul. Karenanya berarti ini ya Ustaz apa? Domir mustatir. Kembali ke Rasulullah juga. Ya, kembali ke Nabi SAW. Ini kembali ke Nabi SAW. Ya, da'u juga kembali ke Nabi SAW. Ya, da'unya berarti ini ya Ustaz, apa khobar kana ya?
Jumlah ini ya, fi mahali ini, Khobarnya fi mahali nasbin jadinya. fi mahali nasbin. Khobarnya berbentuk jumlah. Berbentuk jumlah fi'liyah. Yad'un nasa. Ya, an-nasa ini sebagai Sebagai maf'ulun bih maf'ul bih ya. dari yada'u. Maf'ul bih dari yad'u. Yataharrak ini berat yataharrak ini sebagai Maktuf ya, maktuf maktuf kepada yada'u. pada yad'u. Ya, sehingga dia fi mahali Fi mahali ini apa? Nasbin juga. ya, karena dia mengikuti isimnya kana. Ya isimnya kana. Khobarnya kana. Oh iya, Pan, khobar kana. Kemudian wa ana la uridu. Ustadz Alfa mau nanya, kalau maktuf itu nggak harus, misalnya kalau mudori sama mudori, madi sama madi, boleh berbeda nggak sih kalau misalnya maktuf itu? Ya secara kaidah boleh-boleh saja, Bu, tapi nggak tahu secara makna apa benar atau tidak. Harusnya sama ya, kalau fi'il mudhari. Tapi walau alam mana kalau contohnya nggak bisa memberikan contoh. Seharusnya boleh-boleh saja, asalkan jumlah dengan jumlah gitu. Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Ya. Lagi pertanyaan? Ada Ustaz. Wa ana, wa-nya berarti Wa ana awalnya ini berarti jumlah ini lah ya di awal lagi ya. Ibtidaiyah. jumlah di awal istinafiyah ya. Jumlah di awal istinafiyah, kemudian ananya berarti baru lagi nih mubtada. Mubtada. Kemudian la uridu. La uridu berarti sebagai khobar ya Ustaz. Ini sebagai khobarnya. Ya, wa ana la uridu. Jumlah la uridu ini sebagai khobarnya. Ya. La-nya di sini la apa? Bukan la nafi. La nafi. La nafi ya. Bukan la nahi. Iya. Dan juga la nafi jins. Dia la nafi. La nafi. Min talabatin ya. Min talabatin. La uridu min Talabatil ilmi. talabatil ilmi. Nah, talabati itu artinya apa? Menuntut. Menuntut ya. Bukan. Minta. Bukan. Kalian tahu? Penuntut ilmu bukan? Mencari. Asalnya dari apa nih tolabat? Dia berbentuk Fiilnya. berbentuk Tolaba apa? yatlubu. Berbentuk apa dia? Jenisnya? Tolab ini masdar kan? Masdar ya kan Ustaz? Bukan masdar. Masdarnya itu tolab. Tolab ya. Tolabah, tolab. Itu masdarnya. Kalau tolabah Tolabah itu masdar. apa, Bu? Ada yang tahu? Tolabah ini jenisnya apa ini? Isim apa? Isim masdar. Jamak bukan Ustaz? Jamak apa? Ya taksir. Dari? Talib. Betul. Talib. Ya, ini jamak taksir ya. Jamak taksir dari Talib. tolib. Talib. Jadi tolib itu ada jamaknya tulab, ada tolibuna, ada tolabah. Tolabah itu artinya murid-murid atau para penuntut ilmu. Ini bukan tolabatin ya, tolabati. Karena dia mudhaf. Tolabatil Iya. ya, saya tidak menginginkan penuntut-penuntut ilmu itu mereka menjadi an yakunu itu menjadi An yakunu. nusakhon min kutubin. Nah, nusakhon ini jamak dari nuskhoh. Nuskhoh itu artinya apa coba? Ada yang tahu? Naskah. Salinan, naskah. Salinan ya, salinan. Salinan. Min kutubin berarti ya.
Jadi saya itu mengatakan saya tidak ingin para penuntut ilmu itu menjadi salinan dari buku. Maksudnya buku itu hanya sebagai salinan mereka itu sebagai salinan saja. Jadi mereka membaca buku, jadi kopinya gitu di apa namanya dilengketkannya ke pemahaman dia misalkan. Sudah gitu saja. Jadi ketika kita bertanya kepada dia bisa menjawab karena dia salinan dari buku. Sesuai dengan buku. Tapi untuk dirinya sendiri saja. Ya. Tidak dia menyampaikan kalau salinan buku misalnya buku di fotokopi ya. Dia kan tidak bisa berbuat apa-apa ya, jadi buku juga. Buku ini tidak bisa membela syariat. Dia diam saja. Ya. Nah, saya itu tidak mau kita itu menjadi salinan buku. Tapi apa? Walakinni uridu minhum an yakunu ulama. Ulama amilin. Ya, aku ingin mereka itu menjadi ulama yang mengamalkan. Ini tidak sekedar menyalin sebagai salinan dari buku, tidak hanya sekedar belajar terus. Apa yang ada di buku dihafal sama dia. Ya. Tapi mereka untuk diri sendiri saja. Tidak mengamalkan apalagi mendakwahkan. Dia sekedar menyalin saja, menghafal saja gitu. Sekedar menghafal, membaca, menghafal, tapi tidak ada bentuk amalannya. Baik itu amalan berbentuk ibadah ya, mengamalkan ataupun apalagi berdakwah. Kalau ulama amilin ini adalah ulama pastinya berdakwah ya. Walakinni uridu minhum an yakunu ulama amilin. An yakunu ulama amilin. Akan tapi aku ingin mereka menjadi ulama yang beramal. Yang beramal. Walakinni, lakin itu adalah saudaranya apa? Inna. Ya, dia harfu nasikhun. nasikh. Dia harfu nasikh yang menasabkan isim dan mengkhobarkan dan menasabkan khobarnya. Menasabkan isim dan menasabkan khobarnya. Merofakkan khobarnya. Khobar. Ya. Jadi isimnya nasab, khobarnya apa? Khobarnya berarti dalam bentuk jumlah. Ini yang lakin ya. Lakinna. Nah, mana isim dari lakinnanya mana? Ini ya. Ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya mutakallim. Itu adalah isim dari lakin. Isim dari lakin. Jadi al-ya'ul mutakallimu fi mahalli nasbi ismi lakin. Isim lakinnanya adalah dhamir mutakallim ya. Boleh ditampakkan lakinnani ya. Lakinnani boleh. Lakinnani. Boleh lakinni. Bisa. Tidak masalah ya ditampakkan nunnya. Jadi lakinnani atau lakinni bisa. Kemudian khobarnya mana khobar lakinna? Dalam bentuk jumlah berarti Ustaz. Uridu min yakuna. Gitu. Ini jumlah al-jumlah fi mahalli raf'i lakin khobar lakinna. betul. Khobar dari lakinna. Kemudian uridu fa'ilnya, fa'il dari uridu Ana. Mustatir.
Dhamir mustatir takdiruhu fa'il wa al-fa'il Al-fa'il. dhamirun Dhamirun. Mustatirun. Mustatirun. statirun wujuban ya. Wujuban. Takdiruhu Ana. Ana. takdiruhu ana. Dia wajib, tidak bisa ditampakkan fa'il isim zohirnya ya. Uridu. Kemudian minhum Alik berarti ya. muta'alliq kepada Uridu. uridu. Kemudian an yakunu. An yakunu dia berarti jumlah baru lagi Ustaz ya. Bukan. Oh, maf'ulun bih. Ya, Maf'ulun kalau bih, jumlah Ustaz. baru harus dia ada mubtada'nya mana khabarnya. Ya. Ini udah selesai. Jadi an yakununya adalah Akan yakunu maf'ul bih. Maf'ulun bih dari uridu. fi mahalli Fi mahali nasbi. fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Kemudian ulama isim yakununya dulu. Isim yakununya apa? Itu wow. Al-wawu ya. Jadi Al-wawu. al-wawu ini Al-wawu jamaah. Al-wawu jamaah. ya al-wawul jamaah adalah Isim Isim yakunu. isim yakunu. Kemudian ulama Khobar yakunu. ya Khobar. khobar. Wa huwa mudhaf. Betul. Khobar. Atau khobar kana bisa juga ya. Khobar. Khobarun kana Baru kana mansubun wa alamatu nasbihi Fathah. al-zahiratu fi akhirih. Wa huwa Wa huwa huwa mudhaf. 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 Ya. Ulama ini tidak boleh ditanwin ya. Masuk Ghairu bismillah yang sarif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wazan fu'ala. Ya, wazan fu'ala termasuk isim ghairu munsharif. Tapi dia memang kebetulan dia nasab, ya nasab tuh sama aja fathah. Ya. Nanti bedanya kalau dia di kasroh, baru tidak boleh kalau dia dalam keadaan jar, maksudnya dalam keadaan jar dia tidak boleh di kasroh. Fathah gantinya. Kemudian ulama amilin, ya, dia sebagai mudhaf ya, wa huwa mudhaf. Kemudian al-amilin adalah Mudhafun ilaih. ilaih. Mana tadi? Ini. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi Al-ya. 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 Li'annahu isim muzakkar salim. Muzakkar Jam'u salim. Muzakkar salim. Karena dia jamak muzakkar salim. Amiluna asalnya ya. Amiluna. Amin. Juga amilina. Jarnya amilina. Pas waktunya habis ya. Ini sedikit ya tentang poin nomor 6 ini ya. Ad-da'watu ilallah ini sedikit. Karena sebelumnya itu sudah banyak disinggung oleh Syekh ya. Tentang dakwah kepada Allah ini. Jadi ini secara ringkas saja beliau sebutkan. Langsung nanti ke poin ke-7 yaitu hikmah. Hendaknya para thalabul ilmi itu berdakwah dengan hikmah, dengan bijaksana. Ini kita bahas insya Allah pekan depan aja ya. Al-amrul
sabi. Nah, ini insya Allah pekan depan kita bahas tentang hikmah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini waktunya sudah habis dan pelajarannya juga sudah sampai di sini ya. Jadi mungkin tanya jawab saja. Atau kita ini dulu ya, kita rangkum dulu lah ya. Kita rangkum apa yang kita pelajari hari ini, yaitu perkara yang keenam yang merupakan adab dari penuntut ilmu, yaitu hendaknya para penuntut ilmu itu berdakwah kepada Allah, yaitu mendakwahkan ilmunya kepada Allah. Karena dakwah itu bisa kepada dirinya, ya, bisa kepada kelompoknya, ya, bisa. Dan itu memang realitasnya seperti itu. Ya. Tapi yang benar itu adalah dakwah itu kepada Allah. Nabi Muhammad pun bukan berdakwah untuk dirinya, tapi berdakwah kepada Allah. Itu. Yad'u fi kulli munasabah. Ya, hendaknya para penuntut ilmu tersebut berdakwah di setiap kesempatan, di setiap kondisi. Fil masjidi, fil masajidi, wa fil majalisi, wa fil aswaqi, wa fi kulli munasabah. Nah, di masjid-masjid, ya, di majelis-majelis, di pasar-pasar, dan di setiap keadaan apapun. Wahazan Nabi, dan Nabi ini, maksudnya Nabi SAW ini, ba'da'an atahullahun nubuwah, setelah Allah membebankan kepada beliau kenabian dan risalah, ma jalasa fi baitihi, beliau tidak sekedar duduk di rumah, bal kana yad'un nasa wa yataharrak, bahkan beliau senantiasa berdakwah kepada manusia dan senantiasa bergerak. Wa ana la uridu min talabatil ilm an yakunu nusakhan min kutubin. Dan saya tidak ingin penuntut ilmu mereka menjadi salinan dari buku-buku saja. Ya. Hanya sekedar menghafal buku, memindahkan dari buku ke kepalanya, ya, menyalin saja gitu. Tanpa dia mengamalkan, tanpa dia berdakwah. La walakinni uridu minhum an yakunu ulama amilin. Akan tapi aku ingin mereka menjadi ulama yang beramal. Ya, waktu sudah habis. Ada pertanyaan? Ada Ustadz mau tanya Ustadz. Masih bisa nggak Ustadz mau nanya? Boleh. Ya, itu yang tolabatun itu kan tadi jamak dari apa tolibun ya Ustadz ya. Jadi kalau misalnya mau bikin kalimat misalnya berarti gini, haulai tolabatul ilmi mujtahiduna, itu benar gitu kayak gitu Ustadz? Bisa. Nah, terus kalau misalnya yang tolabatun itu dalam konteks dia apa ya, seperti yang misalnya gini Ustadz, ma aksaro tolabatika, permintaan konteksnya gitu, itu yang berubah menjadi jamak muannats salim itu berarti dia terhitungnya dia ini ya Ustadz, ghairu akil. Tidak bisa, Bu. Kalau tolab itu jadi tolab saja, permintaan maksudnya. Ya, permintaan yang banyak sekali gitu. Alangkah banyaknya permintaan kamu gitu. Kan itu dari itu bukan Ustadz, dari tolabatun juga bukan? Bukan. Tolab yang itu berubah. tolab saja, Bu. Tidak bisa jadi tolabatun kalau dia butuh isi masdar ya. Ya, ini soalnya Anda pernah baca itu yang ma'aksaro tolabat. Jadi bentuknya jamak muannats salim Ustadz. Itu dari apa ya Ustadz? Jadi pakai muannats salim. Tolabatiki. Tolabatiki. Alangkah banyaknya permintaan kamu gitu Ustadz. Oh ya, mungkin jamak. Kalau jamak dari masdar
ya jamak dari masdar. Memang dia ada yang ditambahkan dengan alif dan Tak. tak gitu. Ada jamak muannas salim kan Ustadz ya. Tolabat sini. Ya, ma aksaro tolabatiki. Tapi dia asalnya ini bukan dari tolabah yang ini, Bu. Dari yang apa Ustadz berarti? Dari Tolab ini. Dari tolab ini jamaknya ya, jamaknya menjadi tolabat. Oh, dari tolabun gitu. Dari tolabun tolabun. dari tolabun jadi tolabat. Ya, jamak taksir. Oh, berarti kalau gitu kalau tolabun kan itu jamak taksir jadinya. Tolabat. Itu jamak taksir Ustaz bukan jamak muannas salim. Iya, jamak taksirnya berbentuk seperti jamak muannas salim. Tapi bukan asalnya dari tolabah yang ini, kalau tolabat ini artinya para penuntut. Jadi isim fa'il. Ya, para orangnya ini. Ini orangnya, para penuntutnya orangnya. Kalau ini kegiatannya, tolabat. Nah, tolabat ini jamak dari tolabun. Ada di buku hijau, sebentar anak buka. Jadi, anak lupa juga alamannya. Jadi tolabayat lubu itu masdarnya tolabun, gitu Ustaz. Tolaban. Gimana Bu? Tolabayat lubu itu masdarnya tolaban. Tolaban. Jamak dari tolaban itu adalah tolabat. Tolabat itu berarti jamaknya dari tolaban. Jadi Iya. bentuknya jamak muannas salim gitu Ustaz. Iya, bentuknya jamak muannas salim. Ya, tapi kalau di buku ini jelaskannya masdar dari fi'il yang lebih dari 3 huruf. Yang lebih dari 3 huruf seperti tatbiq. Tatbiq itu jadi tatbiqot. Kalau ini 3 huruf ya. Coba kita lihatlah di kamus ya. Jamak dari kamus dulu. Sama-sama kita buka. Anak kalau nyari itu pakai tasrifan itu Ustaz yang pakai tasrif. Nah, biasanya nyarinya. Tasrif apa, Bu? Yang ini, apa yang reverso itu Ustaz. Bukan kamus reverso. Iya. Ada di situ, Bu. Masdarnya ini apa? Tolabun. Masdarnya tolabun Ustaz. Ini tolab itu jamaknya tolabat, ya betul. Bisa ya, tolab itu jamaknya tolabatun. Nampak nggak sih? Iya, jadi benar Ustaz. Jadi kalau gitu jamaknya tolabatun gitu Ustaz ya. Ya, jadi memang masdar itu umumnya ya. Tahu umumnya itu apa ya? Mungkin nggak bisa dikatakan umumnya jamaknya itu berbentuk jamak muannas salim. Kalau dijamakkan tolab itu kan artinya permintaan. Jadi permintaan. Nah, jamaknya itu jadi tolabat. Berarti kalau misalnya mau bikin sebagai domir itu pakainya mufrad muannas ya Ustaz ya, yang tolabatun. Sebagai misalnya anak mau ganti, iya sebagai muannas berarti Ustaz ya. Iya, sebagai muannas. Tolabat, karena dia jamak taksir dia maksudnya. Iya, jamak taksir goiro akil kan jadinya Ustaz ya. Akil. Ya, nah Ustaz. Ini tolab jamak dari tolab ini juga jamak dari tolib. Coba kalau tolabah ya. Isim fa'ilnya kan tolibun bener ini Ustaz. Kalau yang tolabayat kubu isim fa'ilnya tolibun, masdarnya tolabun. Betul.
Tolaba. Enggak ada. Tolabatun. Ya nanti tinggal dicari aja tolabatun di sini. Ini nih tolabatun jamak dari tolib. Oh iya betul. Tolabah jamak dari tolib. Tapi kalau tolibat itu bukan jamak dari apa tadi? Tolabat itu bukan jamak dari tolabah ini, Bu. Itu maksud saya tadi. Bukan gitu ya. Jadi kan tadi jamaknya tolabun, jamaknya tolabatun gitu kan Ustaz. Ya, Jadi betul. dari masdar kan ya gitu ya. Betul. Ya nah Ustaz. Ya nah. Kalau ini kan udah Jazakallah. jamak. Iya. Lagi di jamak. Ya nah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, afwan sama. Ya baik, waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Ya, setiap apa yang kita ilmui hendaknya kita amalkan ya. Apa yang kita dapat faidahnya ya, kita sampaikan juga kepada orang lain, terutama kepada keluarga yang terdekat, keluarga kita. Ya. Demikian, Anda kembalikan lagi kepada Ustaz Abu Ali, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan, beberapa koreksi serta interaktif yang sudah berlangsung, dan Masya Allah banyak sekali faedah yang insya Allah bisa kita dapatkan dari apa yang beliau paparkan tadi. Dan insya Allah karena ini adalah sesinya seksi praktek gitu ya, dan akan sangat maksimal gitu, akan sangat lebih bagus lagi jika praktek ini bisa dimaksimalkan di luar sesi ini tentunya ya, bukan hanya mengandalkan pertemuan per pekan ini, namun bisa dilakukan secara mandiri atau bisa secara berkelompok dengan rekan-rekan atau saudara-saudaranya di rumah antum semua. Taib, sebelum Ana tutup, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fik pada Ustadzuna Riga hafidhallahu ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi kajian pagi hari ini, kami juga sampaikan barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu serta faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Tetap semangat dan terus belajar. Dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Baik. Jazakumullah khair. Wih.